Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Yang pertama ada tanaman hidrilla, lalu ada 4 corong kaca, lalu ada tabung reaksi berjumlah 4, lalu ada termometer, pengaduk, penggaris, pinset, gunting, NaHCO3, dan 4 gelas kimia. Ada juga es batu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu potong tanaman hidrilla sepanjang 7 cm. Kemudian potong lagi 7 cm sebanyak 20 potongan. Untuk percobaan selanjutnya yaitu kita memasukkan tanaman hidrilla ke dalam corong kaca sebanyak 5 biji. Lalu kita tutup bawahnya dengan tabung. Selanjutnya kita susun seperti ini, di atasnya kasih corong kaca. Lalu dimasukkan ke dalam air. Terus diangkat dan pastikan pada ujung tabung reaksi terdapat sedikit gelembung, sedikit udara. Pada perlakuan pertama menggunakan air biasa, diletakkan di bawah sinar matahari, kemudian diamati gelembung yang muncul selama 5 menit. Pada perlakuan kedua, sama menggunakan 5 potong tanaman hidrilla yang menggunakan es batu. Kita masukkan tanaman hidrilla ke corong sebanyak 5. Kemudian kita kasih air. Selanjutnya kita tancapkan tabung reaksi. Selanjutnya kita masukkan potongan es batu. Lalu kita ukur suhunya menggunakan termometer. Pastikan suhu mencapai angka 15 derajat Celcius. Pada perlakuan kedua yaitu dengan menggunakan es batu dan diletakkan di bawah terik sinar matahari, diamati selama 5 menit dan dihitung gelembungnya. Selanjutnya yaitu perlakuan yang ketiga menggunakan natrium bikarbonat. Seperti yang tadi kita masukkan tanaman hidrilla terlebih dahulu. Selanjutnya kita kasih air.
Selanjutnya kita kasih natrium bikarbonat secukupnya. Lalu diaduk. Selanjutnya, pada perlakuan ketiga dengan menggunakan natrium bikarbonat di bawah sinar terik matahari, diamati gelembungnya selama 5 menit. Nah, untuk selanjutnya perlakuan keempat sama yang seperti tadi. Pertama-tama tanamannya ditaruh di corong. Kemudian kita isi air. Nah, setelah diisi air, kita taruh di tempat yang gelap. Setelah diamati selama 5 menit, perlakuan keempat, di ruang gelap ini tidak ada gelembung sama sekali. Dan dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa suhu dapat mempengaruhi terhadap proses fotosintesis. Jadi, dalam suatu batasan tertentu, semakin tinggi suhunya, maka akan semakin cepat juga proses fotosintesis itu terjadi. Tetapi sebaliknya, jika suhu yang rendah akan menghambat proses fotosintesis tersebut. Kemudian, cahaya juga ikut mempengaruhi pembentukan oksigen pada proses fotosintesis ini. Ternyata, proses fotosintesis agar dapat berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu air, konsentrasi CO2, suhu, plus lokasi karbohidrat, dan cahaya.